FSN tersangka kasus tindak pidana korupsi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan, akhirnya bertekuk lutut dan pasrah tidak melakukan perlawanan ditangkap tim tangkap buronan Tabur Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kamis tanggal 6 Januari tahun 2022 pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara IBN Wiswantanu melalui Asintel Dr. Dwi Setio Budi Utomo didampingi Kasipenkum Yos A. Tarigan mengatakan, untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka FSN yang telah diburon selama 8 tahun tim intelijen Kejati Sumut melakukan pemantauan selama seminggu. Menurut Asintel Dr. Dwi Setio Budi Utomo, FSN tersangka yang telah 8 tahun menjadi buron dan tempat tinggalnya selalu berpindah-pindah, akhirnya berhasil kita tangkap saat berada di rumah yang disewanya di Komplek Perumahan Villa Karida Indah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dibawa langsung ke kantor Kejati Sumut untuk kelengkapan administrasi dan selanjutnya diserahkan ke Kejari Asahan, kata Asintel. Dikatakan Asintel Dwi Setio Budi Utomo, tersangka ditangkap terkait perkara tindak pidana korupsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan yang melaksanakan kegiatan jasa konstruksi berupa peningkatan dengan hotmix ruas Jalan Pasar 5 dan Pasar 4 ruas nomor 002 Kecamatan Kisaran Timur yang bersumber dari DAK tahun anggaran 2013 dengan pagu anggaran sebesar Rp690.800.000 yang pelaksanaannya dikerjakan oleh CV Dewi Karya, FSN adalah selaku direktur dalam perusahaan ini. Berdasarkan audit yang dilakukan BPKP Perwakilan Sumut, diperoleh kerugian keuangan negara Rp232.212.358 dalam pekerjaan ini. Tim penyidik Pitsus Kejari Asahan menetapkan FSN sebagai tersangka. Begitu ditetapkan tersangka, FSN melarikan diri. Setelah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 kali dan tidak pernah hadir memenuhi panggilan, Kejari Asahan menetapkan FSN sebagai DPO berdasarkan Surat Kejari Asahan tanggal 4 Juli tahun 2018 nomor, TAR R116N, pukul 2.23 DCP, tanggal 1 Juli tahun 2018, kata Asintel. Terkait dengan perkara ini, kata Dwi Setio, Kejari Asahan menetapkan 4 tersangka, 2 tersangka sudah menjalani hukuman, B dan S, 1 tersangka meninggal dunia, S dan FSN sebagai DPO yang akhirnya berhasil diamankan. Lebih lanjut mantan Kajari Medan ini menyampaikan bahwa selama melarikan diri, FSN berpindah-pindah tempat mulai dari Kalimantan Barat, kemudian ke Tangerang dan dalam 2 tahun terakhir bekerja sebagai driver ojol di Medan. Tersangka FSN melanggar Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 KUH Pidana. Tersangka FSN selanjutnya diserahkan langsung kepada Kajari Asahan Alwi, SH didampingi tim penyidik Pitsus Kejari Asahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di belakang aja, di belakang Pak, sama si J. Belakang lah. Udah sama si J di belakang. Udah. Kita amankan tersangka buron yang sudah 8 tahun dicari-cari oleh Kejaksaan Negeri Asahan. Hari ini kita serahkan kepada Pak Kajari Asahan terkait buron yang kita tangkap di malam. Buron ini berinisial FSN. Jadi kaitannya dengan perkara yang lalu, ini sudah ada 3 yang sudah disidangkan dan sudah inkrah. Nah, untuk 1 ini baru kita amankan tadi malam. Untuk kerugian negaranya sendiri kurang lebih sekitar 200 juta, dari DIPA 600 juta yang dikorupsi oleh tersangka. Nah, itu hari ini kita serahkan kepada Kejari Asahan dan tim untuk diproses selanjutnya. Boleh tahu Pak di mana ditangkap tersangkanya di Medan?
tersangka kita amankan di rumahnya, nggak jauh dari kantor Kejaksaan Tinggi. Jadi tadi malam kita amankan di rumahnya. Kemudian yang bersangkutan juga kooperatif, tidak ada melakukan perlawanan, sehingga tidak menyebutkan bagi tim tamu. Ya, yang bersangkutan selama dalam proses pencarian dia pindah-pindah dari Jakarta, di Kalimantan Barat, kemudian di Medan. Karena sekarang sudah nyaman dan 8 tahun dia lari terus, capek, dia kita tangkap. Cukup? Cukup, ya. Terima kasih.